Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jane Hidayani, NIM E2010726, mahasiswi Universitas Juanda Bogor yang sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa dengan Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Dalam pertemuan ke-9 mata kuliah Hukum Pidana yang mana membahas tentang bab 1 percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu juga, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak si pelaku. Lalu pembahasan selanjutnya adalah tentang sifat percobaan adalah 1. Sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang. Yang kedua adalah sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan. Selanjutnya adalah dasar patut dipidananya percobaan. 1. Teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Yang kedua ada teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku. Teori ini terdiri dari teori objektif formil dan teori objektif material. Pembahasan selanjutnya adalah tentang unsur-unsur percobaan. 1. Adanya niat. Yang kedua, di mana adanya permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai, bukan karena kehendak si pelaku. Pembahasan selanjutnya adalah tentang percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak muncul. Tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mampunya objek. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitikberatkan pada sifat berbahayanya perbuatan, sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitikberatkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Pembahasan selanjutnya adalah pemidanaan terhadap percobaan. 1. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Yang kedua, sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu juga,
pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5 dan 352 ayat 2. Pembahasan yang terakhir adalah percobaan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain. Terhadap beberapa tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi pada umumnya tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan yang sama dengan dianggap perbuatan selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.